إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن فإن التقوى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة التقوى سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة التقوى سبيل السلامة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa adalah jalan keselamatan, takwa adalah jalan keberuntungan, takwa adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan untuknya dari urusannya kemudahan-kemudahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahala-pahalanya. Ahibbatil muslimun
afanillah wa iyyakum, dan termasuk ketakwaan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Oleh karena itu tema pada khutbah kali ini adalah lisanuka jannatuka au naruk. Lisanmu adalah surgamu atau nerakamu. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita membaca, mempelajari beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa lisan bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga, bahkan surga Firdaus. Atau sebaliknya, lisan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, neraka yang paling dalam, fid darkil asfali minan nar. Saya ingin untuk menyebutkan sebuah perkara. Tema ini tidak akan dianggap sesuatu yang berharga. Tema ini tidak akan dianggap sesuatu yang penting kalau seandainya seseorang tidak bercita-cita ingin masuk surga, tidak bercita-cita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu saya dari mimbar ini ingin mengajak kepada kaum muslimin, apapun profesimu di dunia, apapun pekerjaanmu di dunia, bagaimanapun status sosial, ekonomi, pendidikanmu di dunia, maka cita-citakanlah agar masuk surga, surganya Firdaus, masuknya tanpa hisab. Di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan, kemudian diridhai oleh Allah tanpa ada kemurkaan setelahnya, kemudian berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian orang tua dan juga para kerabat serta para salafus saleh. Dan jauhkanlah, tanamkanlah di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, agar takut terperosok ke dalam neraka. Neraka tempat siksa yang paling dahsyat, tidak pernah bisa dibayangkan. Kalau sudah ada di dalam kalbu kita masing-masing cita-cita ingin masuk surga dan ingin jauh dari api neraka, maka itulah kesuksesan hakiki. Maka saat itu tema kita pada khutbah kesempatan kali ini akan sangat kita bermanfaat untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Sesukses apapun seseorang di dunia, jika dimasukkan ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam surga, maka dia rugi, malang, buntung, orang rendahan, tidak ada nilai. Oleh sebab itu sekali lagi, cita-citakanlah di dalam diri ini, saya ingin masuk surga. Surganya surga Firdaus, masuknya tanpa hisab, dan kemudian dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman, diridhai oleh Allah tanpa ada murka setelahnya, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua dan para salafus saleh. Adapun ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah
lisan nikmat Allah, dan setiap nikmat tabiatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat lisan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, dan 2 bibir. 3 anggota tubuh ini akan sangat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, khutbah kali ini saya angkat karena fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu sering mencaci, memaki, berkata kasar, berkata kotor, dan itu sudah dianggap biasa, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Bahkan bisa dikatakan di zaman sekarang tidak ada para ulama, ahli agama, tokoh masyarakat yang paling banyak dihina, direndahkan, dicaci maki, dilaknat, kecuali di zaman sekarang melalui media sosial. Maka berhati-hatilah, jagalah lisan dengan cara tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak ada ucapan yang baik kita ingin ucapkan, diam. Dari sini para ulama mengatakan al-aslu fil kalami as-samtu illa ma kana min khair. Asal hukum berbicara adalah diam kecuali berbicara tentang kebaikan. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Apa dalil bahwa lisanmu adalah surgamu atau nerakamu? Dan ingat, termasuk lisan adalah tulisan, dan itu termasuk dari tanda hari kiamat yang 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan akan tidaklah dibangkitkan hari kiamat hatta sampai zuhurul qalam, sampai nampak banyak tulisan-tulisan. Maka hati-hati dengan lisanmu, dan termasuk lisan adalah tulisanmu di zaman media sosial sekarang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Man yadman li, siapa saja, mau dia kaya, miskin, mau dia alim, bodoh, mau dia pemerintah, rakyat, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, man, siapa saja, yadman li, yang menjamin untukku, ma baina lahyaihi. Al-lahyu adalah 2 rahang, sesuatu yang di antara 2 rahang, dan sesuatu yang di antara 2 kaki, yaitu lisan dan kemaluan. Adman lahul jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengucapkan jawaban atas sebuah syarat dalam bentuk kata yang present, langsung terjadi. Pasti aku jamin untuknya surga. Hadis ini tidak akan masuk ke dalam relung hati kecuali ketika seseorang mencita-citakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak masuk ke dalam relung hati, akhirnya menganggap hadis ini biasa, akhirnya berkata kasar, berkata kotor, berkata laknat, berkata keji, dianggap biasa di tengah masyarakat, bahkan di tengah anak-anak kecil.
bahkan di tengah anak-anak santri, sebagaimana pengetahuan kami di pesantren. Ahibatil muslimun, azanillah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Kemudian beliau menjawab, "Amsik alaika lisanak." Ingin selamat dunia akhirat, jaga lisan. Wal yasa'ka baituk, dan diamlah selalu di dalam rumahmu. Maksudnya jangan terlalu banyak bergaul. Wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran menarik agar menjaga lisan, tidak suka menghibah, tidak suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, maka tangisi kesalahan-kesalahan masing-masing. Tangisi kesalahan masing-masing. Ini cara menjaga lisan yang paling istimewa. Banyak beristighfar, dan ada faedah menarik. Jika Anda bingung, ingin meminta dengan permintaan kita yang begitu banyak di dunia, kita ingin anu, kita ingin itu, kita ingin A, B, C, D, maka lihat pesan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istighfarul abd anfa'u min jami'il ad'iyah, yang artinya istighfarnya seorang hamba lebih bermanfaat dari seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk menjaga lisan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah satu-satunya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hati-hati dengan satu kata yang kita tulis, satu kata yang kita ucapkan, yang kita tidak peduli apakah itu diridhoi oleh Allah atau dimurkainya. Jangan-jangan itu adalah penghantar seseorang ke dalam neraka yang paling dalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallam bi kalimah la yulqi laha balan min sakhatillah yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifah." Sesungguhnya seseorang mengatakan sebuah ucapan yang merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan ucapan tersebut. Ucapan tersebutlah yang menyerumuskannya ke dalam neraka yang paling dalam selama 70 tahun perjalanan ke dalam neraka tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة بخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة